Barangnya mana? Ini bukan barang yang aku mau. Qin Ye datang ke tempat kecil kami ini untuk berbisnis, aku tidak punya apa-apa. Barang liar seperti ini banyak sekali. Kunge benar-benar tahu cara menyenangkan orang. Tahu aku suka melayani orang besar. Aku tidak mau menjual nyawa, aku mau mengubah nasib. Aku mau pakai sutra asli, pakai perhiasan. Tinggal di rumah besar, jangan sampai orang tahu. Aku adalah gadis miskin. Kedepannya kamu tidak kenal aku. Kita tidak pernah saling bergantung. Tapi, sepertinya Qin Ye tidak suka makan makanan liar. Hidangan saya ini akan masuk ke mulut Kunge. Qin Ye marah, kita pergi. Kenapa Qin Ye mau cek barang? Seperti barang seperti saya. Sepertinya Qin Ye tidak akan tertarik. Sayangnya di tempat seperti ini, pria kaya dan berkuasa seperti kamu hanya bisa tidur dengan barang rongsokan seperti kami. Dan hari ini meski mati, aku tidak akan biarkan kamu tidur dengan aku. Kenapa? Kamu mati-matian ingin masuk ke kelas atas. Tapi malah sampai di sini bertemu aku. Tidak punya muka. Wanita yang dulu ingin kamu tiduri tapi tidak bisa. Sekarang murah sampai bisa ditiduri pria mana saja. Enak hati kamu. Jangan kira. Aku masih punya perasaan padamu. Ada perasaan atau tidak, aku tidak tahu. Qin Ye sangat memperhatikan aku. Tenang, aku tidak tertarik padamu. Kalau begitu pergi sana. Aku kira, setelah meninggalkan daerah kumuh itu, aku bisa jadi orang terhormat. Tapi ternyata hidupku juga dikendalikan orang lain. Song Yan, putri angkat keluarga Song yang terbuang, mencuri naskah cello saya dengan bantuan tunangan saya Pei Yanche dan aku. Dituduh mencuri, pertunangan dibatalkan tanpa ampun. Diusir dari keluarga Song, tangannya dihancurkan. Tidak bisa lagi bermain piano, jatuh lebih rendah dari kawasan kumuh, tempat yang lebih kotor dan kejam. Aku hanya ingin keluar dari lumpur asalku. Jika ada yang pernah kusakiti. Mengapa? Sudah cukup hidup. Orang yang hidup bergantung padaku. Aku sudah mengembalikannya padamu. Jika bisa mengulang. Si pangeran muda menikahinya hanya untuk menutupi hubungannya dengan si nona besar, bukan? Ya kalau bukan demi nama baik keluarga Song, nenek tua itu mana mungkin membiarkan orang seperti dia, yang statusnya rendah masuk. Ni aku kembali. Pei Yanche Song Yan, di kehidupan ini aku harus bagaimana membalas kalian, balas dendam. Tidak, aku ingin dengan kalian main dengan cara berbeda. Di kehidupan ini bagaimana mainnya? Aturannya aku yang tentukan. Permainan dimulai.
Nyonya muda masuk ke kamar pengawal. Lebih baik pintunya terbuka. Pintu terbuka, beberapa hal sulit dilakukan. Apa itu? Apa maksud Nyonya muda? Kamu yang tahu. Aku hanya seorang pengawal. Tidak berani merepotkan Nyonya muda untuk mengobati luka. Kalau begitu, lakukan hal lain. Kamu datang ke Song sebagai pengawal untuk Kukan. Aku kasih kesempatan. Kamu majikan. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku sudah 3 tahun di keluarga Song Nyonya muda. Tidak pernah memandangku. Tapi tiba-tiba mau kasih kesempatan. Tidur denganku berani? Kamu pikir kamu sudah orang penting? Kamu hanya tunangan Pei Yance. Sudah berani main dengan pengawal. Kamu pernah pikirkan konsekuensinya jika ketahuan? Apakah Menjual jiwa untuk kemewahan atau menjual tubuh untuk mencari nafkah hidup ini? Jika harus menjual sesuatu, maka dalam hidup ini, aku lebih suka mengambil keputusan sendiri. Pertama kali, tetap tidak tidur. Ruan Wei. Kapten Qin terluka? Apakah Tuan Pei salah kamar Nyonya muda? Sering berlatih di halaman. Bagaimana Kapten Qin tahu? Aku sedang mencari Ruan Wei. Isolasi suara di ruang bawah tanah tidak terlalu baik. Seluruh keluarga Song bisa mendengar Tuan Pei mencari Nyonya muda. Lalu kamarnya terbakar, kamu tidak tahu. Kami sebagai bodyguard hanya bertanggung jawab melindungi majikan, tidak bertanggung jawab memadamkan api. Tapi baru-baru ini aku dengar, Yan Yan sedang mempersiapkan konser. Sangat suka ditemani olehmu. Aku hanya bertanggung jawab melindungi keselamatan majikan. Tidak akan menemani majikan bermain permainan kelas atas. Tuan Pei tidak perlu khawatir. Kapten Qin sangat populer tapi bahkan bodyguard terbaik pun memiliki batas harga. Kapten Qin, tidakkah kamu ingin melompat ke puncak? Memanfaatkan wanita untuk menaiki tangga sosial aku tidak suka. Dan juga di mata Qin Xiao. Tidak ada langit. Aku hanya tahu di luar langit ada langit lagi. Di dunia bawah tanah Heisan adalah langit. Kamu Kapten Qin hanyalah seorang antek kecil. Heisan menguasai kekuatan keluarga Xiao. Dan keluarga Xiao menguasai seluruh Jiangnan. Dan keluarga Song adalah salah satu calon pernikahan dengan keluarga Xiao. Salah satu kandidatnya Kapten Qin. Jangan terlalu sombong. Aku tidak bermain api, hanya bermain nyawa. Sepakat. Qin Xiao. Aku tidak ingin kamu bermain nyawa. Ini tergantung pada apa yang kamu mainkan. Aku akan menemani. Kamu pergi kemana membakar ini untuk apa? Seluruh keluarga Song hampir terbakar. Bukankah partitur ini kamu ciptakan untuk pernikahan? Kamu bilang ini sangat sempurna. Tidak ada yang sempurna. Aku pikir memakai sepatu kaca
akan berubah menjadi Cinderella yang hidup bahagia bersama pangeran. Hidup bahagia bersama pangeran. Tapi tidak disangka, Cinderella suatu hari akan didorong jatuh dari tangga. Sepatu kacanya pecah. Saya tidak bermaksud membakar keluarga Song. Kamu bisa melaporkan ke polisi. Bagaimana dengan penanganan rekaman CCTV? Saat saya melihat nyonya muda masuk ke kamarmu Bam, saya langsung mengganti rekaman CCTV untukmu. Dia sekarang di mana? Ah, kamu mau melihatnya? Sebaiknya, jangan dilihat saja. Lihat. Saya tidak bermaksud menyalahkanmu, saya hanya peduli padamu. Mengapa kamu bilang melaporkan ke polisi begitu serius? Tentu saja kamu tidak akan melaporkan ke polisi. Kalau tidak, siapa yang akan menjadi penutup aib hubungan gelapmu dengan Song Yan? Penutup aib keluarga kaya. Saya sangat suka sepatu hak tinggi yang kamu berikan padaku. Tapi sepatu itu sudah diutak-atik. Saya benar-benar takut kalau saya jatuh dan mati, tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Siapa yang begitu berani? Selain kakak Song Yan kekasih putihmu, masa ada orang lain? Kamu adalah milik pribadinya. Mungkin ada orang yang diam-diam mencintaimu, orang rendahan. Maksud saya, mungkin dua pelayan yang membicarakan keburukanku di belakang. Mulai besok mereka bukan lagi pelayan keluarga Song. Lalu bagaimana aku harus berterima kasih pada tunanganku? Berikan pakaian basahku pada kakak Song Yan. Bukankah pakaian basah itu sudah kamu bakar? Saat aku membakarnya muncul inspirasi baru. Saya rasa bisa membuat sebuah partitur yang lebih sempurna darinya. Kamu rela? Untukmu tentu saja aku rela. Jangan nakal. Hari ini kenapa kamu begitu berbeda? Mungkin karena kaget, sedikit takut. Setelah kamarku terbakar, aku mau pindah ke kamarmu ya. Mas, kamu sembunyikan identitas. Jadi bodyguard di keluarga Song selama 3 tahun demi wanita ini. Dia tidur sama kamu terus merayu tunangannya. Dia anggap kamu apa sih? Mas, kamu kan Raja Heisan. Aku bilang. Pewaris keluarga Xiao yang terhormat. Kenapa main-main peran gitu? Ngapain sih? Bukan udah janji. Tinggal bareng setelah nikah. Karena aku sangat menghargaimu. Aku tahu. Gak apa-apa. Aku bisa simpan rasa seremoni itu hingga hari itu. Tapi sekarang, aku cuma mau kamu ada di sampingku. Aku bisa dapat lebih banyak inspirasi. Ya udah, tungguin. Setelah kamar rapi, baru pindah balik. Terima kasih Mas C. Aku suruh orang bersihin kamarmu. Aku pasti bikin Sheila lebih sempurna. Jaga diri, tetap suci. Pria idaman. Kenangan manis. Siapa sih yang gak suka? Aku penasaran. Kapan kamu akan mengkhianati dia demi aku? Petirnya kenceng banget. Kamu takut petir ya? Cuma lagi bad mood. Ada hubungannya sama aku. Malam ini ada urusan. Tidur aja biar rileks.
Rileks cari tunanganmu. Cemburu kan bukannya udah janji. Aku main kamu temani. Hubungan gini kenapa cemburu? Hubungan apa aku yang tentukan? Tidur sama yang ini terus yang itu. Mainan gini aku gak mau ikut. Hari itu. Kamu lihat. Cantik nggak? Ayo pergi. Mama. Kalau bukan karena kamu anakku yang baik, kabur dan lari anakku tidak akan mati. Dia si manis keluarga Song. Tidak akan pernah mengakui kamu ingat itu. Kamu hanya sepupu keluarga Song. Tidak akan pernah bisa memakai marga Song. Takut petir tutup telinga. Nggak takut lagi. Kakak. Benar-benar mau menikah dengan keluarga Xiao kamu bilang. Waktu kecil bilang sampai kapan kamu ingat. Kita sudah dewasa kamu bisa punya tunangan. Kenapa aku nggak bisa nikah? Kamu tahu aku menikahinya hanya karena dia mudah dikendalikan, tidak akan menghalangi kita. Kita nggak ada apa-apa. Waktu itu cuma mabuk. Kamu janji apa sama aku masih ingatkan? Janji sama kamu semua aku ingat. Nah soal partitur. Masih ingatkan mau sama keluarga Xiao. Banyak keluarga yang mau menikah dengan keluarga Xiao, keluarga Song cuma salah satunya. Hanya yang cukup hebat yang bisa menang. Kamu akan bantu aku kan? Ternyata karena ini Peyance mencuri nih. Kamu buru-buru mau nikah sama Xiao Qin. Kamu pernah mikirin aku nggak? Cuma sebuah lagu kamu mau. Aku kasih. Di kehidupan ini kita main permainan mencuri hati. Kamu ngapain di sini kenapa belum tidur? Aku takut petir. Nutup telingaku ngapain? Karena nutup telinga. Nggak takut petir lagi. Takut petir. Nutup telinga nggak takut lagi. Aku agak takut malam ini. Tidur sama aku ya. Tunanganku sayang cintamu. Apakah sekuat itu? Kita coba. Aku takut boleh peluk aku. Maaf. Aku lupa kamu juga takut. Aku cuma mau cari teman nemenin aku. Biarkan lampu menyala. Baiklah. Lagu ini adalah lagu yang kubuat untuk pernikahan kita. Setelah aku datang ke keluarga Song, aku tak pernah tampil di atas panggung lagi. Lagu ini
Tahukah kamu betapa aku ingin tetap tinggal? Hari konser sudah dekat katamu. Apa repertoar yang kusiapkan tidak cukup bagus? Aku sangat khawatir. Tenang saja. Aku sudah mendapatkan partitur itu. Apaan sih partitur jelek yang kamu tulis, kenapa aku nggak bisa mempelajarinya? Sebuah lagu dengan kesulitan tertentu baru mungkin bisa menang hadiah konser pribadimu. Kalau kamu menang pasti akan terkenal besar. Apa kamu begitu baik hati? Begitu ingin menyenangkan aku menikahi Aceh. Dengar-dengar, inilah yang kamu tulis untuk pernikahan. Partitur ini. Apa kamu sangat ingin memainkannya? Aku beri kamu kesempatan. Kesempatan. Kamu mainkan di balik layar saja. Apa kamu suruh aku pura-pura main gitar untukmu? Kalau bukan karena aku memberimu kesempatan, apa kamu pikir dengan bau kemiskinanmu bisa main di aula konser? Tanganmu ini kalau nggak berguna, bisa juga dibuang. Mau. Aku setuju main di balik layar. Anjing yang patuh. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Songyan, partitur ini mengandung darah dan air mata seumur hidupku. Semoga kamu bisa menanggungnya. Songyan, aku datang lagi ke hari ini. Ini adalah lagu yang kubuat untuk pernikahan. Kenapa bahkan lagu ini pun kamu rebut? Kenapa? Maksudmu bakatku itu palsu? Orang yang benar-benar berbakat itu adalah kamu. Apa hakmu sebagai orang miskin lebih berbakat dariku? Hiduplah selamanya di tempat kotor. Kamu hanya cocok di sana. Jangan datang kemari. Jika dikatakan segala sesuatu yang diberikan oleh takdir, semua sudah ditetapkan harganya. Jadi rasa sakitku juga punya harga. Ada dua orang di sini, apa yang terjadi? Dia kenapa di sana? Siapa itu? Songyan, ada orang lain yang mainkan untuknya. Malu-maluin. Keluarga Song kami tidak pernah begini mempermalukan. Cari-cari untukku, nenek. Kamu bantu aku tidak bisa dikeluarkan dari asosiasi musik. Dikeluarkan dan keluarga Xiao. Aku tidak bisa menanggung noda. Pasti dia. Kalau bukan karena dia memberikan partitur yang sulit itu, bagaimana mungkin aku mencari dia untuk mainkan untukku? Nenek, aku tidak bersalah. Semua karena dia si gadis. Kamu yang mengatur ini, aku sudah tahu. Kamu tidak punya niat baik, pembawa sial.
Kamu si imut. Nenek kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Lihat dulu hasil penyelidikan. Orang yang mengurus peralatan lampu di aula musik. Di belakangnya ada keluarga Lin. Keluarga Lin juga berniat menikahkan dengan keluarga Xiao. Nenek keluarga Lin begini kita pasti tidak akan melepaskan mereka. Kalau bukan karena ada pengkhianat di keluarga Song kami, bagaimana mungkin begitu kebetulan? Kalau bukan karena kamu tidak berusaha, bisa keluarga Lin mengambil kesempatan. Nenek, aku kira cucuku benar-benar berbakat ternyata selama ini. Kamu terus menipuku tidak nenek? Dengarkan aku sebelumnya memang aku yang mainkan. Hanya kali ini. Kalau tidak percaya tanya Aceh. Aceh? Barang yang merangkak dari bawah, seberapapun dididik gen buruk di tulang, tidak bisa diubah. Kalau punya sedikit otak, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kurung dia. Dan kamu juga kurung. Tanpa perintahku, tidak boleh keluar kamar setengah langkah nenek. Sekitar keluarga Song penuh wartawan. Lihat bagaimana kamu menghadapinya. Membuat hati seseorang terbuka celah. Senjata terbaik. Peyance. Malam ini hujan badai lagi. Kamu akan pergi ke siapa? Nenek malah menghukumku. Dia paling sayang padaku tapi malah menghukumku. Aku ingin kamu menemaniku. Baik. Jangan mainkan lagi. Maaf, aku akan meyakinkan nenek untuk membebaskanmu. Batalkan pertunangan. Apa? Batalkan pertunangan. Kenapa tiba-tiba? Bukannya kamu sangat menantikan pernikahan ini? Aku sangat menantikannya. Aku bodohnya berpikir. Memberikan segalanya. Bisa membuatmu tersentuh. Tapi kamu tidak pernah merespons. Aku tahu. Kamu tidak mencintaiku. Aku melepaskanmu. Apakah kamu merasa seperti beban terangkat? Aku akan meyakinkan nenek untuk membebaskanmu. Masalah kita bicarakan nanti. Tenang dulu ya. Musik yang berubah nada. Sama seperti perasaan yang sudah rusak. Yang dimainkan hanya akan menjadi kebisingan. Membuat orang tersiksa. Aku sudah kelelahan. Tidak ada tenaga lagi untuk mencintaimu. Sudahlah. Masalah ini bicarakan nanti. Ini yang kamu usahakan mati-matian. Meninggalkan harga diri untuk menikah ke keluarga kaya. Ya. Sangat lucu ya. Dari sebuah rumah kecil yang bobrok. Tapi kenapa kamu masih di sini? Jangan berharap terlalu banyak aku cari lilin. Lilin. Hujan badai mati lampu. Keluarga Song punya sistem cadangan.
Kapten Qin tidak tahu. Rusak. Apakah keluarga Song tidak punya pembantu? Sampai Kapten Qin sendiri yang harus mencari. Kamu tahu tidak kalau kamu berisik? Kapten Qin benar. Atau, Kamu. kalau Qin berisik itu akan sulit. Bisa saja tidak memainkannya. Tapi kalau orang yang berisik, Kamu bilang nenek pasti bisa menekan masalah ini. Ya, Semuanya salah Ruan Wei, pasti dia sengaja membuat lagu yang sulit itu supaya aku terlihat bodoh. itu lagu yang dia buat untuk pernikahan. Dia sangat serius. Apa maksudmu kamu membelanya? Kamu suka dia? Aku hanya mengatakan fakta. Jangan berpikir macam-macam. Kamu pasti menyalahkanku. Aku bilang aku hanya mengatakan fakta. Sudahlah, kamu sudahlah, hari ini istirahatlah dulu. Aku akan menemui nenek, urusan selanjutnya serahkan padaku. Aceh? Sebelum konser kamu datang lebih awal ke belakang panggung untuk menyetel cello. Kecelakaan ini. Kamu yang melakukannya. kami. Aku tidak memberikan data keluarga Lin kepada nenek. Apakah aku tidak termasuk dalam rencanamu? Termasuk. Tapi aku tidak pernah berpikir kamu akan membantu menanggung ini. Tidak lagi berjuang mati-matian. Masih ingat. Kamu tidak bisa kembali kalau-kalau penagih utang menangkapmu. Kamu tidak bisa lari, sembunyilah. Aku yang akan kembali. Tidak boleh, mereka akan memukulmu sampai mati. Kapan kamu bisa berhenti berjuang mati-matian? Untuk kali ini saja, nanti tidak lagi. Kali ini hanya satu tangan aku akan menjadi kaki tangan mereka. Lebih baik daripada mereka menjualmu. Qin Xiao. Kita sudah janji. Apakah pernah menepati janji? Aku semakin tidak mengerti kamu. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan? Kamu ingin menjadi nyonya muda. Kenapa masih tidur dengan aku? Kamu selalu begitu membuatku merasa. Sudahlah, tidak penting. Hari ini tanggal berapa? Malam ini kamu mau pergi tugas ya? Bagaimana kamu tahu ini hal rahasia? Siapa yang memberitahumu? Aku tidak peduli rahasia atau tidak. Hari ini kamu harus hati-hati. Lawan punya senjata. Bawa ini. Letakkan di dekat jantungmu, jangan dikeluarkan. Untuk apa ini? Hanya koin keberuntungan bisa membawa keberuntungan untukmu. Kakak pergi. Qin Xiao. Hidup kembali. Aku meyakinkan nenek. Membiarkanmu pergi. Ruangan ini aku rapikan lagi, tapi tidak lagi milikku. Cincin pertunangan dan perhiasan yang kamu berikan padaku, semua ada di sini, pakaianku saat datang. Aku tahu kamu merasa tidak adil. Aku akan menggantinya, oke?
Sekarang aku tidak ingin apa-apa, hanya ingin pergi dari sini. Ruan Wei. Yang tidak bisa didapat selalu menggoda. Begitulah pria. Aceh, Ruan Wei. Aceh kamu ngapain mengejar? Kalau dia mau pergi biarkan saja. Sekarang battle pertenangan Kilyarga Song akan jadi sorotan lagi. Nenek pasti tidak akan setuju. Tidak berguna Songyan. Pria ingin mempertahankan wanita selalu ada alasan yang muluk-muluk tapi. Peyance, aku tidak mau alasan muluk-mulukmu. Aku mau kamu sadar dengan jelas. Hatimu kalah padaku. Wei. Lepaskan aku. Aku tidak setuju battle pertenangan. Kamu pertama kali memanggilku Wei. Aku nanti. Tidak adil padamu. Kamu baru saja bilang nanti. Bagaimana nanti? Nanti. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Bisakah sesuatu berubah? Bisa beberapa hari lagi adalah ulang tahun nenek yang ke-70 aku akan mengaturmu untuk tampil. Sehingga bakatmu tidak akan terpendam. Mari mulai berubah dari sini baik. Peyance. Karena kamu sudah kalah kita harus masuk ke putaran berikutnya. Selamat datang. Selamat ulang tahun Nyonya Song selamat. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih banyak. Selamat datang. Ah, ternyata tidak bisa diundang. Siapa lagi kalau bukan keluarga Xiao? Masalahmu mungkin sudah sampai ke telinga Xiao Xiaoju. Semua karena si sial ini. Hari ini acara apa? Tanda lahir yang begitu mencolok terlihat di luar. Aku beritahu kamu hari ini kalau lagi-lagi membuat masalah pergi dari sini. Nenek tenang Wei, akan kujaga baik-baik. Katanya Nyonya Song itu adalah pencipta musik sejati, pencipta Nie. Pencipta si Fen bukan kan? Ternyata Songyan selalu palsu. Ternyata selama ini bakatnya hanya pura-pura. Hari ini pesta ulang tahun nenek. Terima kasih atas kehadiran para tamu terhormat. Aku ada satu hal untuk diumumkan. Beberapa waktu lalu masalah konser. Itu ulahnya. Wanita ini namanya Ruan Wei. Semua tahu dia berasal dari keluarga biasa. Tapi tahukah kamu? Dia sebenarnya lahir di daerah kumuh. Anak dari seorang pelacur. Kamu bohong. Ibumu itu dulu adalah pelayan keluarga Song karena tidak jujur. Diusir dari keluarga Song, dia menjadi pelacur lalu membungkusmu sebagai anak dari keluarga baik untuk menikah ke sini. Apakah kalian berdua begitu menginginkan keluarga Song? Yanyan, apa yang kamu katakan benar. Bukan ibuku, bukan si manis. Masih saja ngotot nggak mau ngaku ya? Lihat siapa itu. Biar aku masuk. Nyonya tua, nyonya muda, tuan muda. Nyonya muda katakan. Apakah dia anakmu? Masih mau ngeles ya? Kau pikir aku nggak punya bukti? Bisa ngomong sembarangan. Lihat ini apa? Lihat ini kan kamu waktu kecil di keluarga Song. Sembunyi-sembunyi foto kamu main cello aku. Sebagai anak pembantu. Menyelinap dengar guru musik aku. Dan sembunyi-sembunyi main cello aku karena kamu. Tangan dan kaki nggak bersih. Ibumu baru diusir dari keluarga Song. Dia bawa kamu ke perkampungan kumuh. Bekerja sebagai si manis untuk membesarkan kamu. Uang yang dia dapat setiap hari nggak sedikit loh.
Berdasarkan apa kamu menghina orang jadi si manis? Kenapa? Kalau bukan karena terdesak, mana ada wanita mau jadi si manis. Terus kenapa? Uang yang membesarkan kamu itu kotor. Kamu lahir dari si manis, kamu kotor. Asal-usul nggak bisa diubah, ini dosa asal. Orang miskin nggak punya uang belajar musik. Siu adalah ciptaanku, kamu bukan cuma mencuri, tapi juga mau menyiram air kotor ke aku. Ternyata aku pikir, kamu cuma berasal dari keluarga rendah. Nggak nyangka sebegini rendahnya barang seperti ini. Pantas nggak dengan keluarga Song aku. Batalkan pertunangan, usir dia. Nenek, Kamu pilih aku atau dia. Pergi. Aceh. Ibuku memang pernah jadi pembantu di keluarga Song. Aku pernah belajar cello di keluarga Song. Tapi ibuku meninggal karena sakit, bukan wanita ini. Masih ngeles. Sekencang itu cintanya sama uang keluarga Song. Mending kamu lanjutin pekerjaan ibumu. Cari uang dengan tubuh. Lagian kamu udah terbiasa. Harusnya udah familiar kan. Aku mau tes DNA, berani nggak? Mau tes apalagi, usir dia. Kamu tinggal sebentar lagi. Saya merasa mencemari tanah keluarga Song. Nyonya tua. Ada beberapa sertifikat identifikasi keluarga Song, bisa memeriksanya. Sertifikat identifikasi apa? Qin Xiao, apa sikapmu ini? Kamu hanya penjaga keluarga Song, seorang bawahan. Sini mana ada hakmu bicara. Di dunia ini belum ada tempat yang tidak bisa bicara. Apa kamu orangnya Heisan? Kamu dikirim oleh keluarga Xiao. Nyonya tua, lihat ini. Berikan penjelasan pada keluarga Xiao. Mengeluarkan Song Peiyulan dan Song Yan. Ada hubungan biologis. Apa ini? mendukung Song Peiyulan dan Ruan Wei. Hubungan kakek nenek biologis. Qiqiao mendukung. Qiqiao dan Song Yan memiliki hubungan ibu dan anak biologis ini. Apa yang terjadi? Tanyalah padanya. Apa maksudmu? Kamu bilang aku bukan putri keluarga Song Ruan Wei yang asli. Kamu bercanda. Palsu, ini pasti palsu. Nyonya tua Putri Song. Kalian tidak berpikir keluarga Xiao ingin menikah. Tapi tidak tahu latar belakang calonnya. Ini sertifikat identifikasi dari keluarga Xiao. Ada keberatan, tanya keluarga Xiao. Kalau begitu tidak mungkin salah. Tidak pasti ada kesalahan. Aku yang putri keluarga Song, dia hanya anak seorang pelayan. Ingat, kamu tahu. Sudah waktunya bicara. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Menghukum putrimu. Aku bilang kalian. Jangan marah pada putriku. Yan ibu sudah membantu semampunya. Kemewahan dan hidup. Hidup lebih penting, kamu ngawur. Apa yang kamu bantu? Putri Song, ini foto kalian. Dan catatan transfer, masih ada yang mau dikatakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan bilang nyonya tua. Semua kesalahan adalah kesalahan saya. Saya minta maaf kepada keluarga Song, jelaskan. Dulu saya melahirkan di rumah sakit. Ketahuilah bahwa nyonya muda melahirkan pada hari yang sama dengan saya. Saya tergoda oleh setan. Saya menderita setengah hidup saya tidak ingin anak saya ikut menderita bersama saya. Saya menukar anak itu. Kamu bohong, saya tidak bisa merawatnya. Saya membuangnya di depan pintu rumah keluarga miskin. Dia memiliki tanda lahir kupu-kupu di punggungnya. Saya datang ke keluarga Song, hanya ingin melihat anak perempuan saya. Tapi tidak menyangka begitu kebetulan. Saya menemukan tanda itu.
pada anak seorang pembantu. Maafkan saya, Nona. Saya takut keluarga Song menemukanmu. Saya memotret latihan pianomu diam-diam, dan membuatmu serta ibu angkatmu diusir. Maafkan saya. Tapi kamu tetap memberitahu Song Yan. Saya sudah tua tidak bisa hidup lagi. Baru datang untuk mengakui Yan. Dia bilang asal saya datang ke keluarga Song dan mengatakan kamu adalah anak saya. Dia akan memberi saya 10 juta untuk biaya hidup. Kamu bohong, kamu bohong. Nenek, jangan percaya padanya, saya cucumu. Merawatnya seperti merawat serigala. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga ingin merebut tempat dan menghancurkan darah daging keluarga Song. Seseorang usir dia. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Pergi cepat-cepat. Saya tidak ingin meninggalkan keluarga Song. Aceh. Bukankah gelang ini milik Yan? Dulu saya bertanya padanya, apakah gadis itu dia? Dia jelas-jelas bilang itu dia. Tapi gelangnya hilang, apa mungkin? Bagaimana mungkin itu ibuku? Siapa kalian? Kamu pikir ini sudah neraka? Tidak neraka yang sebenarnya. Baru saja dimulai. Jangan. Jangan mendekat. Datang. Sudah lama menunggumu. Mari kita bicara apa yang terjadi. Kamu adalah orang dari keluarga Xiao Heisan, tapi kamu tidak memberitahuku. Aku hanya menyembunyikan satu hal. Tapi yang kamu sembunyikan banyak sekali. Aku baru saja memilih 2 foto di Songyan. Sisanya adalah milikmu. Mau lihat? Wanita ini memang pernah bekerja sebagai pembantu di keluarga Song. Dulu anak perempuan wanita ini sakit dan dia tidak bisa pulang. Anaknya terlambat dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Dia punya dendam dengan keluarga Song. Kamu pernah bertemu dengannya dan memberinya uang dalam jumlah besar. Pertemuan itu terjadi sebelum bertemu Song Yan. Kamu pergi ke 2 lembaga otoritatif. Memberikan sampel kamu menyuap lembaga itu. Mengeluarkan sertifikat palsu. Sisanya ini. Semua tentang konser itu. Penata lampu tempat pertemuan. Catatan transaksi. Ada yang ingin dikatakan? Kamu menyelidiki dengan sangat detail, aku pikir. Semua jejak ini akan dihapus memang Heisan. Menghapus tindakan itu sendiri akan meninggalkan jejak. Terima kasih atas pelajarannya. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Hanya ini yang tidak bisa aku temukan. Bagaimana kamu tahu? Tentang konser kamu ingin membalas dendam pada Song Yan itu wajar. Tapi aku tidak mengerti mengapa kamu ingin menggantikan Song Yan. Identitasnya untuk apa ingin menikah dengan Wei Yanche? Tidak perlu melakukan semua ini. Kamu terhadap keluarga Song sepertinya punya dendam yang besar. Dan jika bukan karena kamu mengingatkanku, aku mungkin akan terluka parah. Bahkan mungkin mati. Kamu benar-benar tidak bermaksud mengatakan apapun. Kalau kamu bicara, aku tidak akan percaya. Kamu bicara, aku akan percaya. Karena aku pernah mati sekali. Wei. Tidur lagi, masih pagi. Ayo coba sup yang nenek masak untukmu. Identitas memang hal yang ajaib. Menentukan kemiskinan dan kekayaan juga bisa dengan mudah mengubah prasangka dan ketulusan. Tidak.
Hari ini aku bangun terlambat, maaf. Anak bodoh ngomong apa sih? Masih panggil nenek tua buat apa? Sekarang panggil nenek saja. Nenek, Ya? Tahun-tahun lalu kamu sudah menderita. Mulai sekarang kamu adalah putri keluarga Song. Nenek pasti akan mengganti semua yang kamu alami. tapi aku tidak pantas diperlakukan seperti ini olehmu. Aku besar di keluarga miskin. Orang bilang, aku bau miskin. Siapa yang bilang hari ini aku akan memberikan saham Song Yanyan, si gadis palsu itu kepadamu? Kamu adalah putri Song yang sebenarnya. Aku sudah memutuskan untuk mengumpulkan keluarga, mengumumkan pembatalan pertunanganmu dengan Pei Yanche. Aku tidak setuju. Aku belum mati. Keluarga Song bukan kamu yang pegang kendali. Asal-usul Weiwei sudah jelas kalian adalah kakak beradik. Kamu lebih baik cepat hilangkan niat itu. Keluarga Song tidak bisa menerima aib ini. Pertunangan sudah ditetapkan. Aku dan Weiwei tidak mungkin dipisahkan. Kurang ajar, Weiwei pasti akan menikah ke keluarga Xiao. Kamu pikir bisa menghentikannya? Aceh, jangan bikin nenek marah. Kita hanya bisa jadi kakak beradik. Kejadian tadi malam apa maksudnya? Tidak ada maksud. Kapten Qin melukaiku, harus minta maaf dong. Aku pengertian, cuma mau minta tolong. Putri besar merendahkan diri. Tapi Qin tidak berani menerima. Ada bisnis. Kapten Qin mau tidak? Bisnis atau dimanfaatkan. Ini permintaan majikan. Aku mau kamu bantu selidiki seseorang. Pemuda keluarga Xiao Qin. Ini adalah rencana selanjutmu. Qin hanya bertanggung jawab untuk menjaga keluarga Song. Bukan anjing penjaga nona besar. Tentu saja tidak. Tidak ada yang bisa membeli nyawamu. Nona besar sangat pandai berbicara. Setiap langkah penuh perhitungan. Apa sebenarnya niatmu? Tidak ada niat khusus. Saya bilang ingin mengubah takdir. Skandal keluarga Song ada di mana-mana. Keluarga Xiao ternyata tidak membatalkan perjodohan dengan keluarga Song. Ada yang tidak beres, pasti ada alasannya. Saya khawatir ini adalah jebakan. Mengapa mereka tertarik padamu? Karena kamu cantik. Oh, kamu juga merasa saya cantik. Saya tidak bisa diam saja. Bantu atau tidak? Saya tidak melakukan bisnis yang merugikan. Katakan atau tidak. Weiwei. Kamu pergi ke ruang bawah tanah. Katakan apa yang kamu lakukan. Saya pergi mencari Kapten Qin. Saya ingin dia membantu. Membawa Yanyan kembali. Mengapa? Karena saya tahu kamu khawatir padanya. Kita sekarang hanya bisa jadi saudara. Saya ingin mempertemukan kamu dengan Yanyan. Weiwei. Sebenarnya saya mencintai. Sudah larut, nenek akan marah melihat kita seperti ini. Saya pergi dulu. Weiwei. Sebenarnya saya adalah anak angkat keluarga PI. Kita tidak punya hubungan darah. Apa katamu? Saya bilang kita tidak punya hubungan darah, kita bisa bersama. Sangat bagus. Bahkan jika itu penipuan-tipuan. Melawan etika dan moral dicaci maki oleh semua orang. Kamu hanya milikku. Ikut saya.
Kakak. Bukannya kamu sudah hafal. Kenapa dikeluarkan lagi? Apa yang disembunyikannya? Di sini bahkan ada waktu makan kakak ipar. Pasti sama persis dengan dirinya. Kamu bilang di dunia ini. Ada nggak yang bangkit dari kematian? Mas. Barusan kamu bilang apa? Siapkan data Xiaoqin. Bukan. Ngapain kamu cek diri sendiri? Mas. Kebiasaanmu main peran ini. Sudah 3 tahun. Aku lihat. Kakak ipar juga nggak sepenuhnya nggak peduli sama kamu. Kenapa nggak langsung nikahi dia aja ke keluarga Xiao? Kamu ngerti apa sih cewek ini? Banyak rahasianya. Oh, Keluarga Xiao udah siapin belum? hei. Mas kamu bilang. Seharian mikirin terus. Buru-buru. Aku baru aja lihat. Pei Yance narik dia masuk kamar. Sudah belum? Wewe, Bukan kalung tanganku ini kok ada di kamu. Wei, aku salah orang. Orang yang temanin aku semalaman di kamar saat hujan deras itu. Pemilik kalung tangan ini. Tutup telinga kalau takut petir nggak takut lagi. Jadi aku. Nggak nyangka. Pacar Pei kita ini. Masih. Hari ini kayak makan daging tangseng ya iya nggak? Cantik banget kenapa Pei nggak ngapa-ngapain. Pei kita ini. Suka makan buah terlarang. Apa maksudnya? Sangat mencintai sepupunya ini. Wah heboh banget. Orang kaya mainnya aneh ya. Cuma si bodoh ini. Dijadikan tameng. Malah dikasih tanduk. Ngira masih bisa naik ke puncak jadi Phoenix. Wei, apa kamu marah sama aku? Tapi kali ini aku nggak akan lepasin lagi. Siapapun nggak bisa pisahin kita. Gimana mungkin aku marah sama kamu, aku malah mau balas budi. Kasih sayangmu selama 2 kehidupan. Kapten Qin ada apa? Mr. Pei nenek cari kamu. Kapten Qin bilang aja. Kalau ada orang yang sok kasih sayang, gimana caranya dorong dia ke neraka? Kali ini siapa yang harus ke neraka? Pasti bukan aku. Kapten Qin, kalau suatu hari aku minta kamu tolong aku, kamu mau datang nggak? Kamu udah main peran orang baik selama bertahun-tahun. Sekarang aku bahkan nggak mau lihat kamu lagi jijik. Iya. Darah keluarga Song bisa sebersih apa? Walaupun nenek nggak suka sama aku tetap cucu keluarga Song. Walaupun cuma anak haram. Anak. Saham Song di tangan kamu. Aku akan ambil semua kembali Wei. Aku akan jadi putri keluarga Song dan nikah sama keluarga Xiao. Kamu diam aja jangan macam-macam kalau nggak. Aku udah bilang. Aku setuju. Dia kakak kamu. Iya.
Nenek Tuan Pei. Kayaknya serius nih. Si manis. Sayapnya udah kuat. Bahkan nenek sendiri berani ancam. Kali ini suruh dia pergi ke Jiangnan. Bisa balik atau enggak? Tergantung nasibnya. Wewe ya? Nenek cari aku ada apa? Duduk sini Wewe ya. Kedepannya kamu namanya Song Wei. Putri keluarga Song. Kecuali putra mahkota keluarga Xiao. Gak ada yang pantas sama kamu. Jadi kamu harus berusaha baik-baik ya tahu. Perkawinan sama keluarga Xiao ya? Berupa banyak wanita, Turk muka yang Kesempatan berobat. yang langka. Nenek percaya padamu. Dengan bakat dan kecantikanmu. Kamu pasti bisa sukses. Kalian belum menerima balasan. Bagaimana aku bisa pergi? Persiapkan pernikahan tunggu, aku kembali dari Jiangnan. Seluruh keluarga Song aku yang memutuskan. Aku sangat menantikan hari itu. Kak, meskipun keluarga Xiao adalah milik kakek, dia memintamu untuk mengambil alih. Kali ini, kamu memilih permaisuri. Tidak, tidak, tidak. Kak, kali ini kencan buta. Kunda si manis itu mengandalkan beberapa anak buahnya. Berani ikut campur dalam bisnis kita. Katanya dia memaksa orang baik-baik. Kak, kamu harus kembali untuk membalas dendam. Kapten Qin, jika suatu hari nanti aku memintamu untuk menyelamatkanku, apakah kamu akan datang? Nenek, Wewe. Kenapa kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Meskipun kamu tidak ingin menikah dengan keluarga Xiao. Tapi Pei Yanche dan kamu tidak mungkin. Kalian berdua adalah saudara kandung. nenek, apa yang kamu katakan? Wewe. Dia adalah anak haram. Kalian ini tidak pantas. Dengarkan, menikahlah dengan keluarga Xiao. Kalau dia anak haram berarti dia memiliki hak waris yang sah dari keluarga Song. Baik. Aku setuju. Tapi tolong jangan sakiti dia. Baru ini anak baik. Nenek sudah menyiapkan sup kesehatan untukmu. Aku akan mengambilnya. Air sangat haus. Mati kehausan juga salah satu cara mati. Kamu bisa mencobanya. Siapa bilang aku akan mati? Bukankah aku memintamu untuk menyelamatkanku? Kupikir kamu punya kemampuan besar. Keluarga Song kecil ini layak kamu pertaruhkan nyawa. Ada kemampuan. Taklukkan Xiao Qin. Keluarga Song yang kecil. Tak pernah ada kejadian tak terduga. Apa ini hasil investigasimu? Kak, selama 20 tahun lebih hidup kakak ipar. Bisa dibilang bersih tanpa noda. Benar-benar tidak ada insiden besar yang terjadi. Bahkan belum pernah keluar dari ibu kota. Selain memutuskanmu. Lanjutkan penyelidikan. Baik, baik, baik. Kapten Qin, Nona silakan bicara. datang ke kamarku.
Ada urusan. Kapten Qin setelah bertahun-tahun di keluarga Xiao, harusnya tahu jenis wanita seperti apa yang disukai oleh Tuan Muda Xiao. Saya hanya pengawal tingkat rendah di keluarga Xiao. Tidak banyak berinteraksi dengan Tuan Muda. Tapi semua pria tidak suka wanita yang berubah-ubah. Bau cemburu begitu menyengat Kapten Qin. Ini menyangkut kebahagiaan seumur hidupku. Apa kamu yakin tidak mau membantuku mencari tahu selera dia? Keberuntungan seumur hidupmu apa hubungannya denganku? Jika dia tahu malam sebelum kencan buta MU masih menyentuh pria lain, apakah dia akan melihatmu? Begitu ya. Dia orang yang posesif. Apalagi, Menurutmu bagaimana? Pria suka wanita tanpa rahasia. Apakah kamu begitu? Aku pasti akan mengupas kulit rubahmu suatu hari nanti. semangat Kapten Qin. Aku tunggu ya. Menghadap punggung Tuan Muda Xiao. Apa rencananya? Punggung ini terasa familiar. Apa kelebihan Miss Song? Kelebihan. Ada yang bilang aku cantik. Pikiran sederhana tanpa rahasia. Begitukah? Tapi Miss Song belum lama ini masih tunangan Tuan Muda PI. Sekarang ingin menikah ke keluarga Xiao. Kejam sekali. Xiao Xiao bahkan tidak mau menunjukkan wajah aslinya, tetapi mau membicarakan pernikahan denganku. Sepertinya juga konyol. Konyol cocok dengan kejam. Memang pasangan yang cocok. Hanya kencan buta. Apakah benar akan membicarakan pernikahan dengan Nona Song? Belum tentu. Kencan buta adalah saling mengenal. Xiao Xiao, apalagi yang ingin kau ketahui? Kau dari daerah kumuh sampai ke sini. Berusaha keras. Apakah kau tidak merasa bersalah? Apa maksudmu? Coba pikir baik-baik. Aku tidak merasa bersalah. Kau adalah putra keluarga Xiao. Ya. Itu aku. Mana ada yang menangkap orang dari tempat tidur di pagi hari untuk menggantikan kencan buta. Kau berbeda dengan kabar yang beredar. Ternyata suka. SpongeBob. Ah. Meskipun aku terlihat tua, sebenarnya aku punya jiwa anak-anak. Aku begitu menonjol. Apakah aku benar-benar akan dipilih? Tugas yang diberikan Kak Qin sungguh menarik. Aku suka. Pria yang tidak mengikuti aturan. Sudah Xiao Xiao. Aku masih ada urusan nanti. Kita bertemu besok. Selesai dia menyukaiku. Tidak merasa bersalah. Semua yang kulakukan adalah sesuai hatiku. Selama aku bisa menerima hasil dari pilihanku, maka aku tidak merasa bersalah seperti sekarang. Xiao Xiao sepertinya tidak tertarik padaku. Tetapi aku juga tidak menyesal pamit. Mungkin Nona Song akan menyesal. Menurutku, kejam cocok dengan konyol. Juga tidak buruk. Tunggu. Wewe. Aceh, kamu sudah kembali. Bukankah kita sudah sepakat untuk bersama? Kenapa kamu datang ke keluarga Xiao sakit? Nonik Nyonya tua menyuruh saya menjemput Anda. Kapten Qin, tugasmu di keluarga Song sudah selesaikan. Tidak perlu kembali lagi kan?
setelah dia menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Bagaimana? Nenek, keluarga Xiao mengundangku untuk tinggal beberapa hari di rumah mereka. Bagus, sangat bagus. Pantas cucu nenek. Wewe, kamu kembali ke kamar dulu untuk bersiap. Ya, Jangan kira setelah menguasai kekuatan di Jiangnan, kamu bisa bernegosiasi denganku. Kamu dan Wewe tidak mungkin. Kecuali aku mati. Kamu yang memaksaku. Tidak pergi menyenangkan Tuan Pei, kenapa ingat ke sini? Tempat kumuh ini. sekarang sehari tidak melihatmu aku merasa tidak nyaman. Apalagi, Kapten Kinku sedang tidak baik hati. Aku tidak merasa bersalah. Kadang-kadang ingin mengeluarkan hatimu untuk melihat apa yang nyata, apa yang palsu. Sekarang nyata. Besok temani aku ke keluarga Xiao, aku sudah bilang ke nenek. Bawa aku Nona Song. Bawa kekasih gelapmu untuk bertemu tunanganmu. Kamu semakin berani. Bukan tunangan. Hanya pacaran buta. Kamu tahu tidak akibatnya kalau ketahuan. Kamu pikir keluarga Xiao mau menerima wanita yang berhubungan dengan satpam. Kamu benar-benar aneh. Kamu sepertinya sangat memperhatikannya. Tapi lihat dulu. Apakah Tuan Xiao bisa membuatku melupakanmu? Atau Kapten Qin sekarang kamu ingin putus hubungan denganku? Nona besar sudah larut malam, hati-hati di jalan. Kapten Qin, sampai jumpa besok. Yang Master bilang Nona Ruan. Seperti burung dalam sangkar ini. Cantik tapi harus patuh. Kebetulan aku suka membongkar sangkar. Kamu juga datang untuk memilih calon istri muda. Keluarga Song Song Wei. Kamu kelihatannya lebih menarik daripada Song Yan, si boneka bunga itu. Semoga kita bersaing dengan senang. Nona-nona. Cobalah semuanya enak. Bagaimana kalau Mbak yang berdiri di sana? Kamu juga datang duduk dan makan. Nona Ruan, coba yang ini enak. Yang ini juga enak. Aku sering makan di sini. Ayo. Yang Master Xiao sungguh sopan. Tidak. Terima kasih Yang Master Xiao. Nona Lin makan juga. Orang ini. Benar-benar pria di kamar itu. Aku mau makan itu. Oh. Kupikir kamu sudah kenyang hanya dengan melihat orang. Membuang-buang itu memalukan. Aku pilih-pilih makanan. Qin Xiao. Kamu ngapain ini rumah keluarga Xiao? Maksudmu di ruang bawah tanah keluarga Song boleh?
Nona Song, kamu akan membuat Qin salah paham. Kamu jatuh cinta. Kupikir sudah mati di luar sana. Ternyata kembali lagi. Benar-benar beruntung. Kalau dia tidak kembali, kakek tidak punya penerus. Keluarga Xiao, kedepannya akan menjadi milikmu. Dia orang keluarga Xiao. Kamu kenapa? Bosan nggak sih? Ngapain nggak? Kamu kenapa sih? Jangan mendekat. Kamu kenal Kunda. Siapa itu? Kalau nggak mau ketawa jangan dipaksain jelek. Orang yang baru setengah jalan udah mual dan muntah. Kayaknya kamu yang pertama kali. Gimana dong Kapten Qin? Sudah muntah ya sudah. Tidur. Kalau nggak tidur ngapain kesini? Dia nangis. Lu salah lihat dia ketawa. Dia sendiri yang milih jalan ini. Ngejual tubuh buat dapat uang. Adil kok. Putus asa karena nggak ada yang bisa dimintain tolong. Sama ketakutan karena nggak ada jalan mundur. Bikin orang lupa nangis. Apa? Nggak ada cewek yang rela-rela aja jual tubuhnya. Seberat apapun penderitaannya, dia nggak mau. Dunia ini nggak seadil itu. Tapi dunia ini selalu butuh orang yang berjuang. Keanehannya itu dia. Kapten Qin Qin. Kayaknya aku bikin masalah. Bro, urusan klub udah beres. Kamu bilang siapa yang berani ngelakuin? Kunda udah nggak bisa dipakai lagi. Dia pasti nggak bakal diam-diam aja kali ini. Bagus, aku juga nggak mau diam-diam. Apa oh iya bro? Aku dengar dari keluarga Song. Pei Yanche sama Nyonya Song saling serang. Pei Yanche kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Ah, aku ngerti. Nggak usah dibahas. Bro. Aku bilang sampai kapan kamu mau sembunyiin identitasmu. Kayaknya udah cukup deh. Cewek dari keluarga Lin itu sekarang tiap hari nempel sama aku. Qin Xiao ada. Masuk. Anda juga ada.
Kalian ngobrol aja aku duluan ya. Lain kali aku cari bodyguardmu. Oh iya tadi aku suruh kamu ngapain? Ingat kerjakan dengan baik. Xiaoqin. Kau tunggu saja. Xiaoqin. Kau adalah pewaris keluarga Xiao. Orang itu. Maksudku Kunda bisa kau bunuh untukku. Bisa. Tapi dia adalah tangan kanan kakekku. Aku tidak bisa membunuhnya terang-terangan. Lalu apa lagi caranya? Hei San, Bukan kekuatan keluarga Xiao. itu milikku kubangun sendiri. Kalau begitu aku pekerjakan kau bunuh dia untukku. Harganya mahal loh. Kalau begitu aku jadikan diriku sebagai bayaran. Cukup. Aku terima tapi soal bayaran. Aku yang tentukan. Kumpulkan orang-orang. Kak, sekarang belum saatnya bertindak. Hei San, adalah hasil jerih payahmu puluhan tahun. Puluhan kali nyaris mati baru, bisa seperti sekarang. Sekarang kau rela mengorbankan segalanya untuk Ruan Wei. Setimpalkah Kak? Wanita ini di matanya tak pernah ada kau. Setimpal. Kak, dia tidak mencintaimu. Hanya mencintai dirinya sendiri. Sejak melihatnya di kawasan kumuh hidupku. Selalu tentang dia. Bahkan mati untuknya itu urusanku. Lagi pula. Dia mencintai dirinya sendiri. Ada salahnya. Bekerja sama denganku. Tidakkah Kun ingin mengambil kembali milikmu? Kekuasaan uang wanita, aku punya semuanya. Lalu keluarga Xiao. Keluarga Song sibuk dengan urusan mereka sendiri. Pei kau dan nenek saling bertengkar hebat. Kau sendiri saja sulit bertahan. Dengan apa kau mau bekerja sama denganku? Belakangan ini, Tuan Xiao sering bertindak. Sebagian besar anak buah Kun jatuh ke tangannya. Pasti dia serius. Tidakkah Kun rela? Hasil jerih payahmu membangun keluarga Xiao. Jatuh ke tangan anak haram. Tujuanmu Ruan Wei. Seorang wanita. Kamu benar-benar seorang pecinta. Aku mencintainya. Cinta yang hampir membuatku gila. Ingin bekerja sama denganku. Kamu harus menunjukkan sedikit ketulusan. Wewe, kenapa akhir-akhir ini kamu sendirian? Bodyguard pribadimu mana? Aku menyuruhnya pergi untuk urusan. Jangan bergerak berhenti-berhenti bawa dia pergi. Bodoh ini bukan Xiaoqin. Ini hanya anjing di samping Xiaoqin. Benar memang dia. Buka matamu lebar-lebar. Ini baru Xiaoqin. Kalau begitu aku kasih diskon pergi. Ternyata dia. Qin Xiao Xiaoqin. Kenapa aku tidak memikirkannya? Jangan banyak bicara, cepat katakan apa yang harus dilakukan. Kamu mencari orang-orang bodoh itu, sudah membuat mereka curiga. Xiaoqin mungkin sudah dalam perjalanan. Biarkan dia datang. Ingin menyelamatkannya, datang sendirian. Apakah kita akan dibunuh? Ya. Tapi jangan takut, aku akan melindungimu.
Tapi baju baruku belum sempat kutunjukkan padamu. Bisa dipakai untuk pemakaman juga. Ternyata dua kehidupan. Hasilnya sama saja. Kejahatan beberapa orang bahkan Buddha tidak bisa menyelamatkannya. Peiyangche, apa yang kamu lakukan? Wei Wei, jangan khawatir. Kun hanya memanfaatkanmu untuk sebuah sandiwara. Tidak akan menyakitimu. Menculikku tidak menyakitiku, lalu apa yang menyakitiku? Menjualku ke Myanmar Utara, ke rumah bordil, memperkosaku, menghinaku, baru itu menyakitiku. Wei Wei, bagaimana kamu bisa memikirkan aku seperti itu? Dengan aku di sini, siapa yang bisa menyakitimu? Percayalah, setelah hari ini, kita bisa benar-benar lepas dari keluarga Xiao dan Song. Bersama selamanya. Peiyangche, kamu gila. Wei Wei. Aku benar-benar mencintaimu. Bos. Kamu memanggilnya bos? Ya, dia adalah bosku Xiao Qin. Ayo cepat serang. Siapa yang berani? Dia adalah Raja Xiao Qin Heisan. Dia selamat dari tumpukan mayat. Siapa yang mau? Aku tidak mau. Ah! Ruan Wei, Qin Xiao, pergi. Qin Xiao. Hati-hati. Wei Wei. Lepaskan. Tidak layak untuk seorang sampah. Bukankah katanya tidak layak? Untukmu itu layak. Sudah cukup. Dia akan mendapat ganjarannya sendiri. Kakak. Pergi. Bosmu terlalu terburu-buru. Kami belum naik mobil. Dia memang agak terburu-buru. Tapi, Bagaimana dengan Kunda? tidak dengar apa yang dikatakan bos. Musuh-musuh Kunda sedang dalam perjalanan besok. Pada saat ini, Kunda akan menyesal tidak meminta bos untuk membunuhnya. Mengapa tidak biarkan aku membunuh Kunda? Kalau begitu aku tidak akan bertemu denganmu. Aku lebih ingin kamu ada di sisiku. Kita lupa tentang Shenfei dan yang lain. Terburu-buru. Apa yang dilakukan? Takut masih muntah. Takut kamu menyerah di tengah jalan. Sekarang lari masih ada waktu. Itu yang seharusnya aku katakan. Qin Ye, kamu menggangguku. Ruan Wei. Kamu bilang pernah mati sekali. Kamu tidak penasaran? Mengapa aku harus membunuh Kunda? Tidak penasaran, jangan bilang. Ada seorang gadis kecil. Besar di daerah kumuh. Secara kebetulan, dia mengikuti ibunya pergi ke keluarga kaya raya. Diam-diam belajar piano dari putri keluarga kaya itu. Di tengah kemewahan keluarga kaya,
perlahan-lahan timbul keinginan. Kemudian, dia dijual oleh tunangannya ke suatu tempat. Di tempat itu, dia diperkosa, disiksa, hidup lebih buruk dari mati. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia bersumpah pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Saat dia kesakitan, adakah yang menemani? Tidak ada. Sekarang ada. Kemudian dia bertemu seorang bodoh yang mengubah rasa sakitnya menjadi manis. Benar-benar pergi tidak takut Kapten Kinemiu. Diculik oleh peri kecil. Beberapa sangkar terlihat seperti sarang. Bodoh. Apa yang kamu inginkan? Cukup untuk membuat Nenek Song dipenjara 10 tahun. Setelah kamu pergi kemarin Nenek Song langsung jatuh sakit. Apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Rahasia. Wewe, Nenek terima kasih telah memberikan keluarga Song sebagai hadiah untukku. Sebenarnya, Song Yan adalah cucu kandungmu. apa yang kamu katakan? Nenek, kenapa denganmu? Kak, helikopter sudah siap. Kakak ipar memesan pesawat, jam 10 sekarang sudah pergi. Sudah ku ketahui. Ruanwei, aku mencintaimu.